Oke, selamat datang di channel Ahmad Kreatif. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan memberikan cara paling sederhana untuk setting mixer. Oke, teori paling dasar yang akan saya contohkan. Di sini sudah ada 2 buah mixer agar kalian nanti detail lah, bisa membanding-bandingkan. Kita mulai saja. Untuk memenuhi keinginan kalian yang baru punya mixer kecil-kecilan. Ini adalah contoh mixer kecil yang cocok untuk rumahan lah. Kita mulai. Ini berapa channelnya? 7 6 input mikrofon. Oke, cara settingnya kita mulai. Apabila seluruh input mic ini dipergunakan, maka potensio main setiap kontrol ini harus diposisikan 0. Begini. Jika semua input dipergunakan, semuanya harus dimulai dari 0 flat. Nah, begitu. Kemudian seluruh panel kontrol ini harus flat semua, garis lurus atau posisi 0 lah. Nah, posisi 0. Gainnya min menutup, kontrolnya posisi flat 0 semua. Kemudian kalau di input mic ini, yang kalian lakukan adalah buka gain sesuai yang kalian inginkan, seberapa input yang diperlukan. Setelah gain, baru kontrolnya high, mid, low, atau treble, middle, dan bass. Kalian sesuaikan seperti yang kalian inginkan. Jika satu channel sudah selesai untuk mixer rumahan ini, karena tidak ada tombol mute, kalian turunkan, off kan. Kemudian channel yang kedua, jika sudah selesai, di off kan. Ketiga, keempat, seterusnya begitu. Kemudian untuk line in ini bisa untuk colokan mic atau input apa sajalah, gitar atau apa. Kalau ini insert ini bisa kalian tambahkan untuk eksternal ya, biasanya pakai kompresor. Nah, seperti ini multi combat channel atau equalizer. Kalau kalian ingin
press audio menjadi lebih baik. Untuk kompresor biasanya untuk kompres mic ya, juga alat-alat musik itu perlu sekali masuknya di insert. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman yang latihan-latihan atau punya kelompok-kelompok untuk berlatih musik. Oke, dilanjut. Kemudian tip in. Tip in ini untuk input player ya, apapun itulah. Tip out-nya untuk paralel, dari masuk ke apa sajalah, ke mixer atau ke ampli yang lain, speaker aktif. Kemudian equalizer out ini mengikuti dari equalizer. Kebetulan ada satu ini ya. Jadi kalian bisa kontrol, biasanya dipakai kontrol room ya, atau kontrol musik lah ya juga bisa, karena ini untuk hanya satu. Jadi channel mana yang ingin kalian masukkan ke equalizer out ini. Jadi tidak semua. Kalau Anda perlu semuanya masuk ke equalizer out juga bisa, tapi biasanya cuma pilih salah satu. Misalkan musik mana yang kalian ingin kontrol lewat equalizer ini. Kebetulan hanya satu ya satu, ini yang simple. Kemudian bawahnya efek ini untuk echo ya, echo. Efek ini dibuka, kemudian ini juga dibuka, delay, repeat, dan phone ini untuk headset. Yang ini equalizer out. Begitu ya kalau efeknya terbuka. Oke, cara simple sekali seperti itu. Tapi untuk saran saya ya, kalau kalian memiliki grup untuk berlatih musik, minimal itu mixer Anda harus ada mood lah, seperti ini. Jadi setelah selesai kontrol satu channel beres, itu kalian mute, kalian matikan dulu. Kemudian berikutnya, setiap satu selesai lagi, kalian mute lagi. Jadi memudahkan kalian itu ndak rumit, ndak geser-geser seperti ini. Selesai satu, diturunkan, karena ndak ada mute-nya. Nanti akan repot kalau mau on lagi. Volumenya seberapa nanti kan kadang lupa kalau banyak. Jadi saran saya, kalau kalian mempunyai grup untuk berlatih, minimal cari mixer yang ada mute-nya. Oke. Kemudian
Kalau untuk tombol low cut ya, low cut ini fungsinya cuman untuk mengurangi frekuensi low lah. Biasanya untuk vokal kalau terlalu bindeng atau gimana itu bisa kalian tekan, otomatis bassnya berkurang, frekuensi bass atau low. Oke. Apalagi kalau di sini ada subgroup. Subgroup biasa kadang dipergunakan untuk monitor, ya rata-rata dipakai untuk monitor panggung lah. Jadi untuk memilih mixer itu semakin banyak tombol kontrolnya itu semakin bagus, karena semakin memudahkan kita untuk mengontrol semua audio. Begitu. Jadi minimal untuk latihan-latihan kecil-kecilan di rumah ada tombol mute-nya, itu sudah cukup, tidak membuat lelah kita untuk setting. Oke, kita coba langsung. Ini untuk high-nya. Ini middle-nya. Ini low-nya. Jadi saran saya, setiap kontrol usahakan LED level ini batas akhirnya itu merah, kalau bisa di bawah LED merah lah, karena ini bukan untuk variasi saja tapi untuk kontrol output audio. Jadi setiap channel usahakan misalkan nyampe LED kuning, ini tertera plus 6. Jika satu tapis kontrol mencapai LED 6 plus 6 LED kuning, maka usahakan setiap channelnya mencapai LED kuning semua. Jadi jangan sampai ada yang masih di bawahnya atau melebihi, buat semuanya itu rata-rata di LED kuning. Jadi mudah-mudahan sudah ngerti ya, paham ya untuk setting per channelnya. Usahakan LED-nya nyampe garis yang sama gitu. Nah, jika nyampe garis kuning, setiap channelnya usahakan nyampe garis kuning. Oke. Teori dan prakteknya seperti itu. Oke, sekali lagi sekarang kita langsung coba saja yang ke sini ya, biar kalian lebih paham lah, lebih detail. Oke, kita jammer dulu. Pertama-tama yaitu channel mana yang mau kalian inputi. Misalkan ini channel pertama saya inputi ya.
kalian input mic atau input dari alat musik, terserah, semua sama saja. Jadi ketika contohkan channel pertama dulu, channel pertama kita inputi, saya inputi player ini. Kemudian pastikan gainnya di posisi off dulu. Kemudian kontrol equalizernya, bass, middle, treble-nya diposisikan flat dulu. Jadi semua channel diposisikan flat dulu sajalah. Kemudian main controlnya ini, main control setiap satu tapis diposisikan 0 juga. Nah, seperti itu. Diposisikan 0 semua. Kalau sudah, baru gain dibuka secukupnya. Jadi input mic atau apapun itu, alat musik atau player, gainnya disesuaikan dulu. Begitu. Sambil tengok LED, usahakan LED-nya di posisi 0 dulu. Nah, itu nyampe garis 0, ke kuning sedikit. Kemudian baru kita buka kontrolnya sesuai keinginan kita. Misalnya treble. Nah, middle-nya ini frekuensi middle-nya. Kemudian low-nya. Oke. Kita pelankan dulu. Jika sudah selesai satu channel, jika sudah beres satu channel sesuai dengan alat musik yang kalian inginkan lah, suaranya, nadanya sudah pas, kalian mute gini. Oke. Setelah kalian mute, jadi tidak usah geser apa-apa lagi, baru kalian lanjutkan ke channel berikutnya. Oke, ini juga saya input player, gantinya mic lah, gantinya alat musik gitu. Kemudian kalian mulai dari gain lagi. Tentu potensio ini, volume main controlnya diposisikan 0 lagi. Kemudian gainnya disesuaikan lagi. Sampai LED-nya nyampe 0. Nah, sudah nyampe 0. Baru kalian lanjutkan frekuensinya atau kontrolnya, treble-nya. Low-nya. Oke.
jangan sampai nyampe klip, karena klip itu batas maksimal, suaranya nggak karu-karuan nanti. Ini 10 dB saja sudah maksimal ini. Oke, saya pelankan. Begitu cara kontrolnya. Kalau sudah selesai channel kedua, kalian mute lagi. Nah, begini. Begitu seterusnya, nyampe berapa channel pun yang Anda inginkan. Disesuaikan, maksudnya kontrolnya disesuaikan alat musik yang kalian colokkan, kalian inputkan. Kalau gitar ya suara gitar seperti apa, kontrolnya disesuaikan. Kalau seruling ya disesuaikan dengan nadanya, tinggi rendahnya. Setiap selesai satu tapis channel harus kalian mute gitu ya. Kalau sudah selesai semuanya, yang kalian perlu ingat adalah LED di sini tadi harus sama. Jika semua nyampe 10, batas maksimal ya, jadi per channelnya harus nyampe 10 semua, alat musik apapun itu. Setelah Anda yakin seperti itu, baru kalian lepas satu-satu tombol mute-nya. Begitu. Jadi seluruh alat musik yang masuk ke sound Anda itu hasilnya sudah merata. Oke, mudah-mudahan difahami. Itu cara paling simpel, cara dasar lah. Setelah kalian sering otak-atik seperti itu, belajar seperti itu, otomatis kalian nanti akan paham sendiri. Saran saya, kalau kalian sering belajar otak-atik mixer seperti itu, sebaiknya pakai headset. Jadi ada colokan headphone. Ini untuk headset. Jadi kalian akan lebih jelas mendengarkan kualitas audio Anda. Kalian otak-atik sendiri, kalian coba-coba. Kalau sudah marem, baru kalian masukkan ke amplifier, ke salon, ke speaker lah. Oke, begitu saran saya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Untuk yang lain-lainnya bisa request cara mengoperasikan insert atau efek eksternal. Seiring waktu nanti aku yakin kalian bisa sendiri. Atau lain waktu aku bikinkan contoh lagi. Oke, dengan senang hati karena semuanya ada di sini. Tinggal request kalian maunya gimana. Ini untuk yang pemula-pemula saja ya. Karena alatnya juga sederhana baru. Tapi aku rasa cukup untuk pengetahuan dasar kalian. Oke. Next video untuk tutorial berikutnya. Sampai ketemu lagi.